Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pastinya semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Vina dalam pembelajaran matematika. Nah anak-anak, setelah pekan lalu kita melakukan pembelajaran matematika melalui Zoom, sangat menyenangkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau ada Zoom lagi semuanya bisa ikut ya. Oke, karena kemarin sudah menggunakan Zoom, kali ini kita selingi Ustazah menggunakan video lagi untuk pembelajarannya. Nah anak-anak, seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada saat Zoom kemarin atau Zoom pekan lalu, Ustazah sudah menjelaskan mengenai pengelompokan data. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari data. Setelah mencari data, lalu kalian mengelompokkan datanya. Bagaimana kegiatannya? Sangat mudah ya. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan, untuk pengelompokan data ini, materi pengelompokan data itu sangat mudah sekali. Hampir tidak ada hitungannya. Ya, hitungannya paling hanya hitungan yang sederhana. Nah, anak-anak, setelah kalian mengelompokkan data menjadi data mentah dan juga mengelompokkan data menjadi tabel, kali ini kita akan belajar mengelompokkan data menggunakan diagram. Ada yang namanya diagram garis, ada yang namanya diagram batang, dan ada yang namanya diagram piktogram. Nah, diagram garis adalah diagram yang menggunakan garis, nanti bentuknya diagram berupa garis. Diagram batang adalah bentuknya diagram berupa persegi panjang, sedangkan diagram piktogram itu adalah diagram gambar. Nah, anak-anak, bagaimana untuk pembuatan diagram-diagram tersebut? Ustazah contohkan seperti ini. Disimak ya. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membuat diagram garis. Untuk membuat diagram, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberi judul. Ingat, pada tabel dan pada diagram itu harus ada judul yang jelas. Kenapa harus ada judul? Karena ketika nanti ada orang yang membaca tabel atau diagram kita, dia bisa mengetahui itu diagram atau tabel apa. Oke, Ustazah mengambil contoh data yang telah Ustazah kumpulkan, yang Ustazah contohkan pada pekan lalu. Judul data Ustazah pada pekan lalu adalah Kegemaran Siswa kelas 5 SDIT Al-Hikmah. Kita tulis dulu untuk judulnya. Jika kita sudah menulis judulnya, maka selanjutnya kita membuat garis mendatar. Kita akan membuat garis yang berpotongan tegak lurus ya, garis yang tegak lurus. Sebelumnya kita buat dulu garis yang mendatarnya dulu. Setelah kita membuat garis yang mendatar, lalu kita buat garis tegak. Nah anak-anak, ini adalah media kita untuk membuat diagram. Pada pengelompokan data berupa tabel yang sudah Ustazah contohkan pekan lalu, kolom setelah kolom nomor adalah judulnya adalah kegemaran atau hobi. Maka itu kita tulis di bawah garis yang mendatar ini. Kita tulis di sini harus ada keterangannya. Lalu setelah tabel turus itu ada kolom banyak siswa. Kolom banyak siswa itu kita tulis untuk garis yang tegak. Selanjutnya kita lihat pada tabelnya Ustazah itu ada 7 kegemaran atau hobi siswa. Kita beri titik-titik sebanyak 7. Jaraknya harus sama ya anak-anak. Kalau jaraknya antar kegemaran itu atau antar data itu 2 kotak, maka jaraknya harus sama 2 kotak 2 kotak. Selanjutnya kita tulis kegemaran yang pertama adalah membaca, lalu menyanyi, dan menggambar atau melukis. Nah, ini adalah
garis untuk kegemaran atau hobi. Selanjutnya garis untuk banyak siswa, kita beri titik-titik juga. Nah, selanjutnya kita beri angka. Ingat, jaraknya harus sama. Jika antar titik ini jaraknya adalah 2 kotak, maka selanjutnya adalah 2 kotak. Jika sudah siap, lalu kita lihat untuk yang pertama, yang hobinya membaca itu ada 6 siswa. Hobinya membaca, kita tarik garis ke atas. Kita lihat ya, di tabelnya yang hobi membaca adalah 6 siswa. Banyak siswanya adalah 6. Kita tarik garis. Nah, maka yang hobi membaca itu ada 6 siswa. Kita beri titik. Selanjutnya, yang hobi menyanyi ada 3 siswa. Hobi menyanyi, kita garis ke atas. Lalu kita lihat banyak siswanya pada tabel adalah 3 siswa. Kita tarik garisnya ke samping untuk 3 siswa. Pertemuan antara menyanyi dan 3 siswa ini kita beri titik. Jadi bisa juga dibaca yang hobi menyanyi ada 3 siswa. Selanjutnya bermain musik. Bermain musik ada 3 siswa juga. Selanjutnya menulis cerita ada 4 siswa. Lalu berenang ada 5 siswa. Selanjutnya untuk bermain sepak bola ada 4 siswa. Yang terakhir menggambar atau melukis ada 5 siswa. Nah, anak-anak, jika hanya seperti ini saja, ini namanya adalah diagram titik. Karena kita akan membuat diagram garis, maka antar titik kita beri garis. Kita urutkan dari yang paling awal, dari yang kegemarannya menyanyi. Kita urutkan dari awal. Kita beri garis. Sesuai dengan titik yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah fungsinya titik. Kita buat garis. Nah, seperti ini. Ini adalah diagram garis kegemaran siswa kelas 5 SDIT Al-Hikmah. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Untuk membuat diagram batang sama seperti diagram garis yang tadi. Yang pertama kita menulis judulnya yaitu kegemaran siswa kelas 5 SDIT Al-Hikmah bin C. Selanjutnya kita membuat garis mendatar dan garis tegak. Garis yang mendatar ini adalah kegemaran atau hobi, sedangkan garis yang tegak itu adalah banyak siswa. Kegemaran atau hobi dari data yang Ustazah contohkan ada 7, yaitu membaca, menyanyi, bermain musik, menulis cerita, berenang, bermain sepak bola, menggambar dan menggambar atau melukis. Selanjutnya banyak siswa kita tulis mulai dari 1 sampai 8. Nah, anak-anak, seperti diagram garis yang tadi, maka untuk diagram batang ini kita juga perlu membuat titik. Jadi untuk membaca, yang hobinya membaca atau kegemarannya membaca ada 6 siswa, maka membaca ada 6 siswa kita buat titik, menyanyi ada 3 siswa kita buat titik, seterusnya sampai nanti menggambar atau melukis ada 5 siswa kita buat titik seperti ini. Dan ini harus lurus ya anak-anak. Makanya sekali lagi Ustazah sampaikan harus memakai buku kotak. Nah, kalau sudah ada titiknya seperti ini, lalu kita buat garisnya. Untuk yang membaca kita tarik garis lurus dengan titiknya. Titiknya berada di tengahnya, di tengah persegi panjang. Jadi kita membuat diagram batang ini seperti persegi panjang. Nah, seperti ini. Membaca ada 6 siswa. Selanjutnya menyanyi, kita tarik garis juga ada 3 siswa. Nah,
seperti ini anak-anak. Menyanyi ada 3 siswa, kita buat semua garisnya sampai nanti menggambar atau melukis ada 5 siswa. Nah anak-anak, setelah kita buat diagram batangnya mulai dari membaca sampai menggambar atau melukis, bentuknya adalah seperti ini. Dan ini adalah diagram batang kegemaran siswa kelas 5 SDIT Al-Hikmah. Selanjutnya kita akan membuat diagram piktogram. Diagram piktogram ini disebut juga dengan diagram gambar. Diagram gambar menggunakan gambar untuk menyatakan jumlah data atau jumlah siswa. Satu gambar mewakili satu data atau satu orang siswa. Sebelum membuat diagram gambar, untuk mempermudah menyajikan data, kita harus membuka tabel data kita. Kita harus membuka pengelompokan data dengan menggunakan tabel. Contohnya yang Ustadzah berikan contoh pekan lalu. Jika kita sudah membuka tabelnya seperti biasa, sebelum membuat diagram kita beri judul terlebih dahulu. Kalau sudah ada judulnya, selanjutnya kita buat tabel. Nah anak-anak, kita buat tabel yang seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu kegemaran atau hobinya. Setelah itu untuk yang banyak siswa ini kita kosongi terlebih dahulu, karena banyak siswa di sini akan kita tulis menggunakan gambar, tidak angka. Gambar yang Ustadzah gunakan untuk diagram piktogram kali ini adalah gambar bintang. Nanti kalian bisa membuat gambar terserah kalian. Kalian bisanya menggambar apa, itu bisa digunakan untuk diagram piktogram, asalkan di bawahnya ada keterangannya. Ustadzah beri keterangan terlebih dahulu. Untuk diagram piktogram Ustadzah beri keterangan bintang atau satu bintang itu menandakan satu siswa. Kita lihat tabelnya kembali. Pada tabel yang Ustadzah contohkan, yang hobi membaca ada 6 siswa. Jika satu bintang mewakili satu siswa, berarti jika yang hobi membaca adalah 6 siswa, maka diwakili dengan 6 bintang. Kita buat 6 bintangnya. Nah, ini diagram piktogram untuk membaca ada 6 siswa. Selanjutnya, menyanyi ada 3 siswa. Jika satu bintang mewakili satu siswa, maka banyaknya menyanyi ini kita tulis sebanyak 3 bintang. Yang hobi bermain musik ada 3 siswa. Yang hobi menulis cerita ada 4 siswa. Yang hobi berenang ada 5 siswa. Yang hobi bermain sepak bola ada 4 siswa. Dan yang hobi menggambar atau melukis ada 5 siswa. Nah, inilah anak-anak diagram piktogram untuk kegemaran siswa kelas 5 SDIT Al-Hikmah. Oke anak-anak, baiklah, sudah selesai ya. Untuk menyimak pembelajaran kali ini, Ustadzah sudah mencontohkan macam-macam diagram. Ada berapa tadi? Ada 3 ya anak-anak ya. Ada diagram garis, diagram batang, dan juga diagram piktogram atau diagram gambar. Nah, setelah kalian melihat contoh yang Ustadzah berikan, Ustadzah tadi mencontohkannya dengan data yang Ustadzah punya, yang Ustadzah gunakan untuk Zoom kemarin. Tugasnya kali ini ada, silahkan kalian membuat diagram 3 itu tadi, yaitu diagram garis, diagram batang, dan juga diagram piktogram. Datanya mana? Datanya adalah data yang sudah kalian cari pekan lalu, yang sudah menjadi tabel itu. Silakan itu digunakan untuk membuat 3 macam diagram.
Nah, anak-anak seperti biasa, tugas ini silakan segera dikerjakan. Nanti Ustazah tunggu sampai jam 7 malam hari ini. Ya, silakan nanti difoto masing-masing diagram garis, diagram batang, dan juga diagram piktogram. Ustazah mohon untuk dikolase ya anak-anak, agar tidak terlalu banyak foto yang dikirimkan. Insya Allah itu dari Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang dengan materi pengelompokan data yang lain. Untuk kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.